Tuhan bangun hukum parpadiai mantito pakai manantiko mamuti pasangapo mamuti dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini lewat sapaan pagi hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Demikian firman-Nya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang kemerdekaan. Kata merdeka bila didefinisikan secara sederhana, artinya adalah tidak ada yang menguasai, tidak ada yang menindas, atau tidak ada yang menekan. Saudara-saudara, Alkitab ketika berbicara tentang merdeka, tentunya lebih kepada merdeka dari dosa atau bebas dari dosa, saudara-saudara. Sekalipun secara kehidupan manusia secara jasmani, ya, kita semua tahu itu kemerdekaan itu, ya, telah bebas dari penjajahan. Tidak ada yang menguasai, sehingga hidup dalam kebebasan. Saudara-saudara, dalam hal ini Alkitab berkata bahwa kondisi yang bebas dari dosa atau merdeka dari dosa, ketika kita membaca Yohanes 8 ayat 33 sampai dengan ayat 34, jelas dikatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu saudara-saudara. Dan ketika kita hubungkan pada kitab Roma pasal 6 ayat 18, bahwa kita telah merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, hamba kebenaran, demikianlah jati diri menjadi hamba Allah. Saudara-saudara, apa sebenarnya hubungan manusia dengan kemerdekaan itu? Ada hal yang penting yang mau saya sampaikan dalam hal ini, saudara-saudara, bahwa banyak orang yang merasa merdeka padahal tidak.
Contohnya saudara-saudara, ada orang yang merasa dia menjadi orang yang benar, orang yang tidak memiliki kesalahan, atau orang yang kudus. Ternyata tanpa dia sadari ada banyak indikasi bahwa dia telah jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang tidak seturut dengan hamba kebenaran yang disebutkan di sini, saudara-saudara. Itu bisa saja saya contohkan kepada orang yang merasakan dia sehat, ya, secara jasmani, padahal tanpa dia rasakan di dalam tubuhnya ada banyak penyakit. Saudara-saudara, kemudian mau dikatakan ada orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi mereka masih diperbudak oleh banyak situasi, perasaan dalam hidup manusia. Contohnya saudara-saudara, masih diliputi oleh rasa kekhawatiran, diliputi oleh rasa ketakutan, ya. Dan juga dalam hal ini saudara-saudara, ada rasa amarah, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh kita melihat hal sepele, saudara-saudara, dalam hal ini. Sekalipun sebagai manusia, ya, biasa, manusiawi, ketika manusia itu marah, benci, dan lain sebagainya di sini, saudara-saudara. Tetapi kemarahan harus cepat diatasi, kemarahan harus cepat hilang. Tuhan Yesus sendiri pernah marah, saudara-saudara. Kita juga mau lihat dalam firman Tuhan ini bahwa kita bebas melakukan apa saja, asalkan apa yang dilakukan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini boleh kita lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Ini salah satu bentuk bahwa kita tadi ketika, ya, hidup dalam kemerdekaan disertakan di sini adalah benar-benar kita menjadi hamba kebenaran, dan bukan dikatakan di sini mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Saudara-saudara, ada banyak orang yang merasa dia benar di pihak kebenaran. Dia sering melakukan, ya, berbagai tindakan, perbuatan untuk pencitraan, untuk mengambil perhatian dari orang lain. Ternyata ada suatu tujuan yang hendak dia capai hanya untuk mengelabui orang, mencari popularitas, dan akan mengangkat diri pribadinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kemerdekaan itu adalah milik orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita sehendaknya hidup dalam kebebasan dari dosa, dari cobaan-cobaan di dunia ini yang hendak mengelabui kita manusia. Tetapi mari saudara-saudara, hiduplah dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, bahwa kita telah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itulah jati diri hamba Tuhan, hidup dalam persekutuan bersama Tuhan dan bersama saudara kita. Amin. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang kami dengarkan, agar kami menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari dosa, bebas dari dosa, dan juga bebas dari segala rasa kemanusiaan kami Tuhan. Bebas dari amarah,
kebencian, kekhawatiran, ketakutan, dan lainnya Tuhan. Tapi kami ingin merdeka dalam segala hal, karena kami percaya dan benar-benar hidup bersama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.